Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib, jangan pengajian tarwih yang sama-sama berbahagia. Untuk mengurangi sedikit beban saya, ya hampir semuanya tidak datang karena menjelang berdiri tiba-tiba berputar penglihatan. Sempat beristirahat sekitar 15 menit, maka ya dan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan insyaallah. Metode kita pada malam ini, silahkan kepada jamaah sekalian diambil mushaf yang ada untuk kita lihat masing-masing, atau yang punya aplikasi di HP bisa juga, sesuai dengan japrian yang sampai ke kami dari pengurus masjid. Pada malam ini kita akan mentadaburi ayat yang ke-45. Ya, ayat yang ke-45 dari surah Al-Anbiya. Ya. Silakan dibuka jamaah sekalian. Surah Al-Anbiya ayat 45. Sekaligus disiapkan artinya, ya, jadi dilihat dan dibacakan artinya nanti. Ya, siapa yang mau baca? Kita apa Ji? Ya, silakan. Tidak ada kanu, tidak ada mic. Ya, silakan diambil ini mic-nya. Ya ada. Oh ya. Ya, ini sebenarnya ini mi aslinya tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu artinya semua kita terlibat. Jadi ayat yang bacakan, kemudian kita mentadabburinya dari kata-kata yang ada di situ, apa pengertian yang bisa kita ambil. Tes. Iya. Iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Iya, bisa diulang Pak Haji satu kali lagi. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Iya. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama unzirukum. Jadi harus diikhfa di situ sedikit. Unzirukum. Nun sukun ketemu dengan dal. Dal itu salah satu di antara hurufnya ikhfa. Ikhfa itu artinya disamarkan atau disembunyikan. Yang mana yang maksudnya disembunyikan di situ yaitu nun sukun. Nun sukun, jadi bukan lagi unzirukum tapi unzirukum. Qul innama unzirukum bil wahyi. Kalau singgah bil wahyi, bukan bil wahyi tapi setengahnya ya. Ya, setengahnya ya. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Ya, ikut semua. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Ada terjemahannya? Ada yang bisa baca terjemahannya? Iya. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan Bukan. katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu. Nah, sampai di situ dulu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku memberikan peringatan kepadamu dengan wahyu. Nah, ini kita mau langsung ambil pelajaran dari ungkapan itu. Apa pelajaran yang terpenting dari katakanlah Muhammad sesungguhnya atau hanya sajalah, tidak ada yang lain. Unzirukum, aku memberikan peringatan padamu, pada kalian semuanya orang banyak. Jadi unzirukum bukan unziruka tapi unzirukum. Jadi kata ganti itu mulai dari kau sendiri, kamu berdua, kalian bertiga dan seterusnya. Jadi unziruka satu orang. Kalau unzirukuma dua orang. Unzirukum banyak. Nah, jadi setiap kita dapat dalam Quran kum, pasti itu maksudnya untuk orang banyak. Nah, dapat mikir tahu satu? Alhamdulillah. Yang penting sedikit-sedikit saja. Qul innama unzirukum, katakanlah sesungguhnya hanya saja aku memberi peringatan pada kalian ini, yaitu dengan pijakan dasar wahyu. Dengan dasar pijakan wahyu. Bukan dari yang lain-lain. Bukan dari yang lain. Aku ini memberikan peringatan, ya. Atau bisa kita katakan aku ini berdakwah karena dasar pijakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini
jelaskan, ajhir bimanhajika mu'tazzan bikulli thiqah. Jadi nampakkan manhajmu. Ajhir bimanhajika, nampakkan manhajmu, nampakkan kurikulummu, nampakkan metodemu. Iya. Nah, apa bahasa yang lebih akrab? Nampakkan manhajmu artinya rewako jangan pernah ragu sedikit pun. Rewako jangan pernah ragu sedikit pun. Pannasai, ya itu pannasai itu manhajmu. Ajhir, al-jahru itu artinya yang terang-terangan. Salat jahar artinya salat yang dikeraskan bacaannya. Salat sir, salat yang dikecilkan. Ajhir dari kata-kata al-jahr artinya pannasai, terang-terangan. Jangan ada rasa minder-minder. Jangan ada rasa minder-minder. Kodong, apa tong kodong saya ini? Tidak boleh. Ajhir bimanhajika. Ya, mu'tazzan bikulli thiqatin, yang disertai dengan perasaan bangga. Jadi bukan sekedar bahwa diperlihatkan, terus apa selanjutnya? Harus disertai dengan sikap mu'tazzan yang penuh dengan kebanggaan, bikulli thiqah, dengan penuh percaya diri. PD, dengan penuh percaya diri. Begitulah kita dalam berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pannasai harus ada rasa bangga, tidak boleh malu-malu, tidak boleh minder-minder. Ya, sebagian orang berislam itu berislam tapi tidak pede. Tidak pede, tidak merasa bangga dengan Islamnya. Ya. Kenapa ada seorang muslimah yang malu pakai jilbab? Itu dia tidak memiliki izzah, dia tidak memiliki rasa kemuliaan. Bagaimana kalau orang punya rasa kemuliaan itu? Pede aja. Tidak pernah ada rasa-rasa bagaimana sedikit pun. Tapi bukan juga sombong. Bukan juga sombong. Akan tetapi untuk menggambarkan bahwa apa yang dia bawakan itu sesuatu yang dia yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'linan iktifa'aka bihadzan nur. Mu'linan dari kata-kata a'lana yu'linu, i'lan. I'lan iklan. Dipahami itu dengan iklan. Itu iklan, kenapa bisa ditahu bilang ini air wahda water? Itu karena ada iklan. Jadi tidak dikatakan iklan itu sudah beriklan tapi tidak ditahu. Maka mu'linan, a'lana yu'linu i'lanun, a'lana yu'linu iklanun. Jadi mu'linan harus diiklankan, harus disampaikan. Iktifa'aka bihadan nur, merasa cukupmu dengan sumber cahaya ini. Jadi kita harus mengumumkan dan kita merasa bahwa ini sudah cukup. Gannami, tena menafaralu tambah-tambahi. Ya, bihadan nur, yang mana ini merupakan sumber cahaya. Alladzi ya'ti biwahyin minallahi ta'ala, yang datang dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kafin bin nadharati wat ta'thir, yang mana ini sudah cukup dijadikan sebagai peringatan dan memberikan pengaruh. Ajhir bimanhajika mu'tazzam bikulli thiqatin mu'linan iktifa'aka
bihadzan nuril ladzi ya'ti biwahyin minallahi kafin bin nadharati wat ta'thir. Umumkan tentang manhajmu disertai dengan kemuliaan dan kebanggaan dengan seluruh rasa percaya diri, mengumumkan kepada seluruh halayak bahwa ini sudah cukup kami jadikan sebagai pijakan dasar. Sumber cahaya ini yang datang dari Allah berupa wahyu bin nadharati wat ta'thir, kalau kita ingin memberikan peringatan dan memberikan pengaruh. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi pertentangan-pertentangan dan benturan-benturan. Andaikan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi benturan, akan terjadi pertentangan-pertentangan, akan terjadi perselisihan-perselisihan, karena memang yang bukan datang dari Allah itu tidak dijamin. Itu tidak dijamin. Ya, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau orang mau membangun ukhuwah selain daripada al-mu'minun, semua ukhuwah itu adalah ukhuwah yang hampa nantinya. Semua ukhuwah yang direkayasa, ukhuwah yang dipaksakan. Iya. Kita umpamanya satu negara, tentu kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita berbeda keyakinan, kita mau dijadikan berukhuwah dalam keyakinan itu, berbeda-beda, tapi kita mau dipersatukan dalam itu bagaimanapun caranya, pasti la wajadu fihi ikhtilafan katsira, akan terjadi pertentangan-pertentangan. Kita diajarkan untuk bagaimana. Ada sekarang ini istilahnya moderasi beragama. Moderasi beragama, jadi istilahnya itu moderasi beragama itu kalau saya pahami sekarang ini bukan pertengahan, tapi mau ditahan-tahan, tidak mau dipanasa, tidak mau diperjelas bahwa al-haqqu haqqan, al-batilu batilan. Tapi yang terlalu keras pernyataannya bahwa inna dina indallahi Islam, janganlah terlalu begitu. Sebab itu menyinggung perasaan orang lain kalau kita mengatakan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar si Allah hanya Islam. Itu terlalu monopoli kebenaran. Artinya benar juga, tapi akui juga kebenarannya orang. Itu moderasi itu. Itu racun itu, Pak. Racun itu. Beda karena kalau Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu pertengahan. Pertengahan dalam arti semua bisa merangkul, tapi tiba saatnya untuk kita mempertegas prinsip, maka al-haqqu haqqan wal batilu batilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu kan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira ini yang bisa bahasakan ini yang saya sampaikan tadi ini? Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Makassar, silahkan. Kira-kira pokoknya panas saya pun nanya sesuatu. Tiako, ya, apa takut-takut? Tiako malah panas saya, ya, panas saya, ya. Jadi luar biasa nih bahasa Makassarku ini tahun ini aja dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa saya selama ini bergaul dengan banyak kalangan, dan itu dai harus begitu, ya. Dai itu harus bergaul dengan seluruh kalangan. Iya, saya sudah mulai kalau bicara sama orang, jangan bahasa Indonesia, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Makassar sama saya, supaya saya belajar. Nah, inilah hasilnya. Taib. Hadza huwal aslu fin nadharah. Qul innama undzikum bil wahyi. Ini dia asalnya dalam memberikan peringatan, yaitu qul innama undzirukum bil wahyi. Jadi agar supaya orang itu
fitranya yang menerima, maka yang kita sampaikan adalah kebenaran. Karena kalau kebenaran yang kita sampaikan, maka yang menerimanya juga adalah fitrah. Tapi kalau rekayasa yang kita sampaikan, maka yang menerimanya juga adalah rekayasa. Sekarang ini orang bercerita tentang toleransi beragama, yang tujuannya memberikan pengakuan bahwa agamanya juga orang benar. Sekarang kita mau jujur, sampai kapan kita akan berpura-pura dengan keberpura-purakan kita itu? Ya, oh iya apa? Tapi kita berpura-pura ada sesuatu yang sebenarnya kita yakini dalam diri kita. Sebagaimana juga orang lain berpura-pura sama kita. Jadi cerita mati itu kalau ada orang bilang, ku akui juga. Andai kan juga akui kita punya ini, dia akan ikut bergabung dengan kita. Paling tidak 3 bulan beragama Islam, 3 bulan beragama ini. Dia pindah-pindah karena bajing asing tuh. Bajing asing. Tapi tetap saja mereka konsisten. Itu menunjukkan bahwa sampai kapan kita akan bertahan dengan keberpura-purakan kita. Lebih baik dipanaslah. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'budu, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Di mana letak toleransinya? Tidak ada unsur ancaman sedikit pun dalam ayat ini, tidak ada. Jadi Allah mengatakan, ya, bagiku agamamu dan bagimu agamamu. Artinya bebas sebebas-bebasnya Anda melaksanakan keyakinan Anda, sebagaimana saya bebas melaksanakan keyakinan saya. Artinya memberikan masing-masing kesempatan, silahkan. Iya, sebab yang namanya kebenaran ini sudah jelas. Nanti di hari kemudian kelak nanti dipanasai siapa sebenarnya yang benar, siapa sebenarnya yang salah, atau dua-duanya kebenar. Iya, itulah yang disampaikan oleh salah seorang tokoh di negeri ini yang sangat disayangkan. Dia menukil ayat itu dan mengatakan kita ini tidak boleh terlalu fanatik dengan kebenaran agama kita. Ada itu tuh, ada. Dia bilang tidak boleh, sebab yang bisa menilai bahwa agama kita paling benar itu hanya Allah saja, tidak boleh kita. Nanti di hari kemudian kelak nanti baru jelas siapa sebenarnya yang benar, siapa yang salah. Bahayanya itu kalau dari sekarang ini kita sendiri masih ragu. Benar jadi agama aku ini tidak, pokoknya jalan saja. Wah, itu fatal itu. Itu fatal itu. Jangankan tentang persoalan keyakinan, tentang persoalan alamat saja, kalau kita bilang jatuh pina doang, pokoknya nanti dia tidak sampai kok itu. Iya, kita ini harus punya map sekarang ini jalan, ya. Sedangkan map itu biasa tunjukkan bilang dapat tolo-tolo kasih ini map ini biasa. Mau kepergian Nur, kenapa diantar ke kuburan? Maka qul innama unzirukum bil wahyi, itu kata tadabbur ini, hadza huwal aslu fin nadharah. Inilah yang asal dalam memberi peringatan. Fa kullu nadharatin takhruju an manhajil wahyi Qur'anan wa sunnatan fala marhaban biha. Maka setiap peringatan yang keluar dari manhaj al-wahyu, apakah sunnah atau hadis atau Quran, yang keluar dari Quran dan sunnah, la marhaban, no. Ya, apa itu la marhaban? Tidak selamat datang. Ya, tidak selamat datang. La marhaban. Kalau marhaban itu selamat datang. Ya. Jadi fa kullu nadharatin takhruj an manhajil wahyi Qur'anan wa sunnatan fala marhaban biha. Setiap nadharah yang keluar dari manhaj wahyu, maka itu kita akan menutup. Fala marhaban biha. Sekarang ini sampai di dunia Arab sendiri itu usaha untuk mensekulerkan negeri Arab itu sangat gencar pada hari ini, Pak. Ada sekarang ini di dunia Arab, Mesir termasuk di Saudi, itu namanya din Ibrahimiyah.
Jadi memang bagus istilahnya Ibrahim, din Ibrahimiyah, tapi ini adalah merupakan penggabungan gado-gado antara seluruh Yahudi, Nasrani, Islam yang mereka istilahkan din Ibrahimiyah. Kira-kira kalau kita di Indonesia, itulah hasil moderasi agama. Iya. Dan alhamdulillah saya sudah baca fatwa-fatwanya para ulama itu mereka menentang bahwa itu qaulu haqqin urida bihi al-batil. Sebuah peristilahan yang baik tapi ujung-ujungnya adalah menginginkan kebatilan. Jadi kadang-kadang kita diantar untuk menerima sesuatu dengan memperbaiki istilahnya. Nah, kita ini memang adalah orang yang mengikut pada syariat dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yaitu tentang tauhid. Karena semua nabi dan rasul mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Maka kita harus berhati-hati karena jangan sampai qaulu haq urida bihi batil. Istilahnya hak tapi ujung-ujungnya kita diarahkan kepada penyesatan, pendangkalan. Moderasi itu kan berasal dikatakan moderat. Moderat itu ada dalam Al-Quran. Wasatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Iya. Kemudian wala yasma'us summud du'a idza ma yundharun. Iya. Jadi orang tuli itu, orang buta itu tidak mau mendengarkan ajakan apabila mereka diperingati. Jadi orang tuli, orang buta tidak mau mendengarkan ajakan ketika mereka diberikan peringatan. Apa pelajaran yang kita ambil dari ungkapan ini? Dia bilang begini, al-mubalaghatu fi hubbi syai'i yurisus samam hatta la yara illa ma ahabbahu. Dalam Al-Quran, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Apa artinya summun? Summun, bukmun, umyun. 3, Pak. Summun yang tuli, bukmun yang bisu, kemudian umyun yang buta. Kalau orang sudah ada tiga-tiganya ini, tidak ada harapan dia dapat petunjuk. Sebab mendapatkan petunjuk lewat indera itu, lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat penyampaian. Nah, dia tidak ada. Maka apa pelajaran yang di situ? Orang yang berlebihan dalam mencintai sesuatu, dalam arti terlalu fanatik tentang sesuatu itu, padahal bukan wahyu, yuridus samam, itu akan melahirkan ketulian. Akan melahirkan ketulian hatta la yara illa ma habbahu, sampai dia tidak bisa memberikan penilaian yang terbenar menurut dia terkecuali yang dia senangi, terkecuali yang dia suka. Makanya jamaah sekalian, kita ini beragama itu berdasarkan dalil. Itu tadi qul innama unzirukum bil wahyi. Kita ini beragama berdasarkan wahyu. Iya. Allah mengatakan fabihudahum iqtadi. Fabihudahum iqtadi. Maka dengan petunjuk mereka kau ikuti. Ambil petunjuk itu. Fabihudahum iqtadi. Iya. Kemudian fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajarannya, millahnya Ibrahim yang murni itu. Padahal siapa Ibrahim itu? Ibrahim adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak menyuruh untuk mengikuti
Ibrahim, tapi ikuti millata Ibrahim. Allah tidak mengatakan fattabi'u Ibrahim, tapi fattabi'u millata Ibrahim. Fabihudahum iqtadi. Dengan petunjuk mereka kau ikut. Berarti kalau demikian kita ini disuruh ikut pada dalilnya, bukan pada orangnya. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, maka pada hakikatnya kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Maka siapapun yang mengatakan qala Allah wa qala Rasul, kita ikuti dia tanpa melihat dia guru kita kah? Lah, cocok mi Quran nakana tapi teh gurungku. Ya. Saya biasa membawakan pengajian dia Nur, jadi mohon maaf, tena kulangi aku. Tidak boleh. Iya. Banyak orang sekarang ini Quran Sunnah, tapi kenyataannya mereka adalah orang yang paling ta'assub. Mereka adalah orang yang paling bertaklid kepada gurunya. Kalau bukan gurunya, no. Biar apa kau bilang, kalau bukan guruku, saya tidak dengar. Maka ini sebuah hal yang dapat merusak sistem kita dalam beragama, karena wala yasma'us summud du'a idza ma yundarun. Diperumpamakan orang yang seperti itu, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang tidak melihat, tidak akan merespon setiap ajakan itu ketika mereka diperingati. Kenapa? Karena buta. Kenapa? Karena mereka tuli. Kenapa? Karena mereka bisu. Maka Allah mempersamakan orang seperti ini karena fanatiknya. Ya, karena fanatiknya, sehingga segala-galanya harus mengikut apa kata gurunya. Iya. Padahal yang namanya manusia bisa benar, bisa salah. Yang namanya manusia bisa benar, bisa salah. Maka ada ungkapan sejak dulu yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat pada apa yang dia ucapkan, jangan lihat pada siapa yang mengucapkan. Iya. Jadi kalau kita lihat pada apa yang diucapkan, ini kita akan objektif, benar atau tidak. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang mengucapkan, yang penting sudah dia bilang, sudah, tidak perlu lagi diperiksa, tidak perlu lagi ditanyakan. Banyak orang yang begitu prinsipnya pada hari ini dalam beragama, Pak. Ya, tidak mungkinlah dia salah. Ya, kalau dia bilang, masa dia salah itu Pak Kiai itu, masa dia salah itu guru saya itu, tidak mungkin. Ya, apalagi kalau dia katakan, dia kan profesor, dia kan ahli tafsir, dia kan ahli apa. Biar bagaimana, kalau dia benar ikuti dia. Biar bukan organisasimu, biar bukan gurumu, biar bukan satu kelompokmu. Kalau dia benar, ikuti dia, karena fabihudahum iqtadi. Maka ada ungkapan yang mengatakan, yu'rafu ar-rijalu bil haqq, yu'rafu ar-rijalu bil haqq wa la yu'rafu al-haqqu bir rijal. Jadi seseorang bisa dikenal karena kebenaran, tapi kebenaran tidak dikenal karena seseorang. Pahami kinjo? Atau kulangi? Langgar ki baji-baji. Jadi seseorang bisa dikenal karena kebenaran yang dia sampaikan. Seseorang bisa dikenal. Kapan ada orang yang berani menyampaikan kebenaran? Oh, dikenal itu. Ya. Tapi tidaklah kebenaran itu dikenal karena seseorang. Tidaklah kebenaran itu dikenal karena seseorang. Ya. Yang penting Ustaz Anu yang bilang, pasti benar. Belum tentu. Karena Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadu yuraddu qawluhu illa sahibu hadal qabr. Setiap orang berpeluang untuk diterima pendapatnya sebagaimana berpeluang untuk ditolak pendapatnya. Illa sahibu hadal qabr, ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, dia tunjuk kuburannya Nabi. Terkecuali yang punya kuburan ini yang tidak bisa ditolak kalau ada yang dia bilang. Kalau dia bilang lakukan, kita harus lakukan. Kalau dia katakan jangan, kita harus mengatakan jangan. Satu-satunya. Adapun selain daripada Nabi, maka kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu berpeluang untuk keliru dan salah,
Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah ketika dia salah dan keliru, dia kembali cepat-cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi ini penjelasan tentang satu ayat ini jamaah sekalian. Qul innama unzirukum bil wahyi. Qul innama unzirukum bil wahyi al-qawiyyu fil hujjati wal iqna'i huwa alladhi yastakhdimu adillatal wahyi min Qur'anin wa sunnatin fi da'watihi wa mau'izatihi. Jadi orang yang kuat dalam argumennya, jadi orang yang kuat dalam argumennya, dalam hujahnya, dan membuat kepuasan bagi orang, huwallazi yastakhdimu adillatal wahyi, kalau orang itu menggunakan dalil wahyu dari Quran dan Sunnah dalam dakwanya dan dalam peringatan-peringatannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Quran dan Sunnah ini memang merupakan dua sumber dasar yang memang sesuai dengan fitrah manusia. Yang memang sesuai dengan fitrah manusia, ketika yang disampaikan itu adalah kebenaran, maka fitrah bisa menerimanya. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Iya. Kaum muslimin secara umum itu tidak hafal Quran, Pak. Ya. Kaum muslimin secara umum itu tidak hafal Quran. Bahkan ulama tidak semua juga hafal Quran. Ada ulama yang tidak semua juga hafal Quran, tapi dia tahu ayat-ayat hukum, ayat-ayat ini. Tapi kalau Al-Quran itu dikarang-karang, biar bukan orang hafal Quran, Pak, dia tahu bahwa itu bukan Quran. Ya. Saya kasih contoh. Iya. Umpamanya saya membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Bagaimana menurut kita itu? Ayat itu atau bukan ayat? Artinya kita rasa-rasa saja bilang kayaknya enak-enak atau bagaimana? Iya. Enak-enakkah kita rasa atau bilang lain-lain ku rasa? Kalau kita bilang lain-lain berarti hati tak yang lain-lain. Iya. Bukan Quran yang lain, hati tak yang lain-lain. Ada kerusakan dalam hati tak itu, Pak. Ini Quran ini, Pak. Ini Quran. Ya, ini Quran. Iya. Tapi kalau ada orang yang merangkai kata, walaupun dia ahli bahasa Arab, Pak. Iya. Pamannya, Allahu Akbar, waladhdallin, amin. بعد هذه المحاضرة ستذهب إلى السوق بعد ذلك سنشتري بعض الأشياء. Kira-kira di surah mana itu? Bahasa Arab juga tuh, bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Nah. Jama'atu Masjidin Nur mujtahidun. Yatahammaluna juz'an wahidan fi kulli lailah. Kan bahasa Arab juga. Tapi lain-lain tuh. Lain-lain. Orang mau dikandap tuh itu kalau ada jadi imam, baca begitu, Pak. Pasti. Biar kita bukan hafal Quran, pasti kita bisa bedakan. Karena Quran ini memang memiliki nilai kesakralan yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Allah bilang, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah yang telah menurunkan perkataan yang terbaik. Yang terbaik dalam lafadznya, yang terbaik dalam redaksinya, yang terbaik dalam grammarnya, yang terbaik dalam maknanya. Jadi semua terbaik, the best. Itu Quran. Ahsanal hadith. Coba. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Bajiki. Iya, bukan karena Bahrul Nidanya yang baca, memang bajiki. Biar siapa yang baca, pasti bajiki. Alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as. Bajina. Ya. Jadi kumpulan ta sukun. De qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kumpulan nun atau mim. Cuma kita tidak tadabburi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ganti-gantian. Ya. Nun mim. Kita tidak pernah tadabburi itu. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Nasta'in. Tidak mungkin. Tidak. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malik. Tidak mungkin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itu Quran, Pak. Itu Quran. Memang dia cuci betul kita punya hati, Pak. Dia cuci betul kita punya hati. Jadi kalau ada kotor-kotornya, ya, itu dia cuci memang. Dia cuci. Dan itu punya tahapan-tahapan. Bacaan pertama mungkin yang dicuci itu ya belum ada yang berarti. Sama kalau ada kotoran yang membandel, Pak. Apa umpamanya oli yang melengket pada bajunya tukang bengkel, Pak. Ambilkan sabun Lifebuoy, belum ada yang kelihatan, tapi pada dasarnya ada yang hilang, Pak. Ada yang hilang. Tahapan kedua hilang, tahapan ketiga hilang. Nah, makanya biasanya di sini ujiannya kita membaca Quran itu pertama masih beban, kedua masih beban, ketiga masih beban. Tapi coba kalau dilanjutkan terus menerus, itu berubah dari beban menjadi sebuah kebutuhan. Ya, berubah menjadi dari sebuah beban menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Kita sholat malam di sini 1 juz. Itu awal-awalnya beban, Pak. Itu awal-awalnya beban. Tapi kalau dia sudah terbiasa menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Jadi dilihat juga itu keadaannya. Kalau ada orang, berarti masih beban itu. Beban. Ngapain kata lak ngaseng ini apa? Iya. Itu beban. Tapi kalau ada orang yang pokoknya ya, ada orang yang pernah cerita, Pak Ustadz. Itu kejadiannya di Mesir. Ada yang pernah dilihat orang tua, Pak, sudah lanjut usia. Imam Tarwih itu membaca berjus-jus pada malam itu, Pak. Berjus-jus. Pokoknya bukan 1 juz. Ya. Sementara ini anak muda ini itu untuk menyelesaikan itu satu kali malam itu, dia bilang luar biasa katanya itu, saya punya kegelisahan itu macam-macam saya lakukan.
Sementara saya jalin-jalin ada orang tua di situ katanya itu, masya Allah, tidak pernah bergerak. Ya, terkejut gerak-gerak yang dalam arti yang sederhana saja. Akhirnya ditanya, Pak tua, ya, kenapa Ki bisa tahan seperti itu? Dia memang bukan fisikku yang beribadah, memang hatiku yang beribadah. Ya, memang hatiku yang beribadah. Nah, kita ini memang berawal dari latihan. Yang namanya memang ibadah itu memang dipaksa, Pak. Dipaksa tapi baru bisa. Ya. Kita bilang baca Quran itu langsung enak. Tidak, Pak. Dipaksa itu. Ditarget pi. Ya, dibuatkan rekayasa. Bagaimana contohnya? Kita target umpamanya 5 juz per hari. Itu dibuatkan rekayasa pada diri kita baru bisa selesai, Pak. Apa kita bilang? Kita bilang, pokoknya setiap habis salat 1 juz. Ya. Jangan kau berdiri-berdiri. Seakan-akan kita bilang pada diri kita begitu, Pak. Ya. Dan pintar juga itu setan bilang, ada kebutuhan sedikit di situ. Ya tahu. Kebutuhan. Banyak mi. Itu kenyataan itu, Pak. Kenyataan. Makanya kita ini betul-betul berhadapan dengan hawa nafsu, berhadapan dengan setan ini, itu kita berjuang, Pak. Dan Allah memberikan janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang betul-betul berjuang untuk menemukan jalan-jalan petunjuk, pasti akan kami berikan petunjuk untuk menemukan jalan-jalan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang suka berbuat ihsan. Iya. Jadi sebenarnya ini ceramah ini, Pak, kaleku ni laku cas. Karena serius ini bagian nih. Iya. Ini terus terang pertama kali kamu 1 juz ini, karena selama ini yang tas 1 ayat ku tempati sholat selama ini, Pak. 1 ayat. Iya. Jadi memang betul-betul itu santai betul gitu, karena 1 ayat ji. 1 ayat. Iya. Bahkan di sebagian masjid itu kalau ada tambah 2 ayat. Ada 2 ayat kau baca tadi. La ilaha illallah. Nah protes, Pak. Alhamdulillah. Di tempat kita ini kalau cuma setengah lembar, ngapa setengah lembar ji Pak Imam? Alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa kita sudah berproses dari beban menjadi sebuah kebutuhan. Ketika sudah menjadi sebuah kebutuhan itu, maka dari sisi fisik tidak ada lagi yang menjadi sebuah penilaian bagi kita, karena fisik itu cuma permukaan. Sesungguhnya yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa-jiwa kita, adalah hati-hati kita, insya Allah. Ya, begitu kita ambil sebagai tadabbur ayat pada malam ini. Tak berapa malamnya orang biasa di sini aja kalau tadabbur? Tak 2 malam berturut-turut semua? Oh tidak memang ya? Ya karena saya kalau tidak salah saya pada malam keberapa lagi? Ya jadi insya Allah sekali saya datang di sini, ya untuk kita menyelesaikan daripada tadabbur ayat. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.